Kalau sudah ada yang mengerjakan, maka kewajiban itu menjadi gugur bagi yang lain. Ngoten nggih. Lajeng menawi mboten enten yang mengerjakan, semuanya berdosa. Nah, ini hukumnya fardu kifayah. Maka diharapkan nanti dari ibu-ibu juga harus bisa. Ya. Nanti nek tidak bisa dosa semua. Nah, gitu ya. Nah, itu harus ada ibu-ibu yang bisa, makanya kita minta duduknya untuk seperti ini biar semuanya bisa belajar melihat. Itu yang pertama. Kemudian untuk pengadaan ataupun kepengurusan jenazah itu untuk menguburkan diambil dari hartanya si mayit. Ya, diambil dari hartanya si mayit. Kalau kemudian si mayit tidak punya harta, katakanlah dari mulai mungkin pembelian kain kafan dan lain sebagainya, maka diambilkan dari orang yang wajib menafkahi. Diambilkan dari harta orang yang wajib menafkahi. Niku yang nomor kali. Kemudian hal yang nomor 3 adalah untuk jenazah laki-laki 3 helai kain. Untuk jenazah laki-laki 3 helai kain. Untuk jenazah perempuan 5 helai kain, terdiri dari 2 helai itu untuk bungkusnya. Ya. Tadi untuk jenazah perempuan yang 5 nggih. 2 helai untuk bungkusnya. Kemudian 1 helai untuk digunakan jilbab, kerudung. 1 helai digunakan untuk gamis. Kemudian yang ketiga 1 helai digunakan untuk sarung. Jadi total semuanya ada 5. Ya, terus 5 niku khusus kagem jenazah putri. 5 itu rinciannya adalah 2 itu nanti untuk bungkusnya, 1 untuk kerudungnya, 1 lagi untuk gamisnya, 1 lagi untuk sarungnya. Niku nggih. Lah adapun untuk jenazah putra laki-laki 3. Ya, kalau dalam riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu dikafani dengan 3 helai kain dari Yaman, tidak menggunakan gamis dan juga tidak menggunakan imamah. Imamah niku surban. Jadi langsung ditutup dengan 3 helai kain. Jadi tidak dibuatkan sarung dan juga tidak dibuatkan imamah. Akan tetapi ada sebagian yang lain berpendapat menggunakan sarung dan imamah. Tapi dalam kitab yang kita pelajari dulu, itu langsung. Jadi nanti jenazah langsung dibungkus dengan 3 helai kain. Kemudian selanjutnya disunahkan kain kafan berwarna putih. Diusahakan kain kafan berwarna putih. Berarti nek ndak putih boleh, ya boleh, tapi makruh. Ngeten nggih. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, beliau ngendika, ilbasu min thiyabikumul bayat, pakailah pakaian yang berwarna putih. Nah, ini termasuk warna putih itu warna yang Rasulullah sukai, disunahkan untuk memakai baju warna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya warna putih itu adalah sebaik-baik warna. Kemudian wakafinu fiha mautakum, dan juga kafanilah jenazah kalian dengan kain putih. Lah niki terus disunahkan menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Mungkin itu untuk mengawali ini hal-hal yang perlu kita sampaikan. Kemudian ini ngapunten
Pak Yono disobek-sobek. Dereng, maksudnya dipotong-potong mboten napa-napa. Masih hamparan panjang. Pinter 13 meter panjang sekali. Ya biasanya kain kafan ya ini langsung roll-rollan niku maksudnya. Baik, langsung mawon ya. Bismillah, langkah yang pertama kita siapkan untuk talinya. Nggih. Mboten apa-apa, Pak? Dipotong-potong. Lah nggih. Kangge praktek. Baik, kita nyuwun bantu. Nggih. Kalau kemarin kan menawi saged kan ada dua tim yang memandikan dan tim yang mengkafani, berarti masing-masing bekerja gitu nggih. Yang memandikan berarti bekerja memandikan, yang mengkafani menyiapkan kain kafan. Kalau ada dua tim, kalau hanya satu berarti dipersiapkan kain kafan terlebih dahulu. Kain kafan disiapkan, kalau sudah siap baru jenazahnya dimandikan. Kajengin apa? Kajengin nanti biar tidak terlalu lama menunggu. Nah, niku monggo nanti bisa disesuaikan ngeten niku nggih. Nggih, kita potong-potong kain kafannya. Untuk ukuran jenazah, ukuran kain kafan disesuaikan dengan ukuran jenazah. Nggih. Ukuran kain kafan disesuaikan dengan tingginya jenazah. Ya. Lah nanti dilebihkan ya kurang lebih mungkin 1 jengkal atau 2 jengkal untuk ikat ya, untuk ikatan di bagian atas dan juga bagian bawah. Buat dulu tali 5 tali. Nggih. Kita disiapkan tali dulu 5. Nggih. Cukup tak begini? Cukup. Nggih, kurang besar enggak apa-apa. Jenengan tarik mawon. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Kurang besar sini. Nggih. Nggih. Ini aja kurang, berarti ini kurang 10 berarti Pak paling enggak Pak. Jenepit masuk. Bisa langsung ditarik. Ini memang khusus buat praktek. Nggih. Napa beda kainnya Pak Mudin? Gitu nggih. Nggih, kurang panjang. Jadikan 2. Nggih. Sebenarnya kayak gini kan tidak ada aturan baku nggih. Menyesuaikan jenazah. Lah niki jenazah radi lah nggih. Jadi karena jenazahnya kan ini kan agak ya relawannya jumbo. Nggih, niki kita kan kainnya beda. Dan tidak ada aturan baku talinya harus 5, harus 7, enggak ya. Jadi menyesuaikan kebutuhan. Tali itu menyesuaikan kebutuhan, tidak harus ini dan ini ya. Tapi umumnya 5. Nah, kalau 5 semisal 5 dianggap masih kurang semisal.
ya berarti menawi saged dibuat ganjil 7. Ngoten nggih. Jadi tidak ada aturan baku talinya harus sekian dan sekian. Sudah cukup ketinggalan Pak. 1 2 3. Ini berapa? 5 bon. Kemudian menyesuaikan jenazahnya. Jenazahnya umumnya 2 meter nggih. Untuk dibuat 2 meter ndak. Nggih. Paling kan nggih Pak Mudin nggih biasanya 2 meter. Di lipat-lipat lah nggih 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 3. Tapi nanti untuk putri berarti nyuwun kalih mawon. Berarti 2 lagi aja. 2 lagi ya ukurannya enggak sama. Paling untuk niki toh. Untuk gamis kalian kagem ini sarungnya nanti bisa diambilkan kan iki pun 3. Nanti yang 2 hanya untuk lambaran. Jilbabnya 1 meter cukup. Kagem jilbab. Sementen Pak. Segini cukup. Gitu Pak Butir. Anu, lindung mawon, Pak. Nggih. Pripun? Ditekuk mawon. Oh, ditekuk. Kan saged potong. Padahal pisone baru lho Pak. Untuk ukuran gamis itu berarti dari leher ya sampai kaki. Itu ukuran gamis. Nah, yang tadi cukup kalau untuk gamis. Kemudian untuk sarung itu berarti dari pusar ya sampai kaki juga. Oke. Nanti kan bisa dikira-kira. Oke. Berarti kalau untuk segini cukup nih Pak nggih. Nggih, segini cukup. Jadi gamis itu berarti dari leher sampai ya baju perempuan ya, dari mulai leher dada
sampai kaki. Teko mawon. Nggih. Nggih. Cukup begini nggih. Baik, berarti ini 2 nanti untuk jenazah putri. Kuduk mboten. Nek putri nggih kuduk. Ini jilbabnya nanti nih. Kerudungnya ini cukup. Makanya kan ngagem niko pinjem itu 1 dulu ndak apa-apa. Nah, untuk yang lain yang perlu dipersiapkan antara lain adalah wewangian, minyak, kapas, kapur barus. Ini nggih. Nah, ini biasanya ada paketan enggak, Pak? Nggih. Ada nggih? Berarti biasanya kalau beli kain sudah ada paketannya. Ada minyaknya, ada kapasnya, wangi-wangian yang lain. Sabun sama samponya juga udah ada. Lah, ini yang perlu dipersiapkan. Pertama-tama yang perlu disiapkan adalah tali. Tali ini ditaruh dulu untuk 1 bagian kepala, kemudian yang kedua nyon Jawa niku Pak, untuk leher begini. Kemudian perut, kemudian untuk lutut atau betis, yang satunya untuk ujung kaki. Pripun? Oh, kepanjangan. Nggih, kepanjangan berarti. Sekali lagi tidak ada kainnya niki nggih sing dipotong. Tidak ada aturan baku. Sebenarnya tinggal menyesuaikan jenazah. Kalau jenazahnya itu kecil kan ini bisa langsung dibungkus. Nggih. Kalau jenazah badannya kecil bisa langsung dibungkus. Lah, kadang waduh ini jenazahnya ndak cukup karena besar mungkin. Berarti natanya bisa disilang. Biar bisa menutup jenazah. Ngeten nggih. Berarti penataannya boleh disilang. Dan silangnya pun ndak ada aturan baku juga. Boleh, amit. Yang pertama 1 untuk jadi di tengah. Nanti kepalanya di sebelah sini, nggih. Tengah. Kemudian kain yang kedua di sebelah kanan. Selanjutnya kain yang ketiga di sebelah kiri. Jadi ini nanti ini kurang ke tengah. Nah, kalau posisi seperti ini kan bisa nutup semua. Bisa dengan cara seperti ini atau dengan cara diserongkan. Diserong niku berarti nyun sewu. Yang ujung sini. Nah, miringkan sini, ini agak geser sana dikit. Nah. Atau yang sini juga diserongkan.
yang intinya bisa menutup ya semua tubuh gitu. Jadi tidak ada aturan baku harus serongnya bagaimana, tidak ada, tinggal monggo nanti bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan si jenazah. Ngeten nggih? Nah, ini dibuat yang pertama aja Pak Didik. Dibuat seperti pertama tadi. Baik. Siapa Eka? Kepala sebelah sini nggih. Ngapunten, tadi kayak ada sarung mana Mas nih? Oh, nggih. Baik. Dipijet ya nih. Ingat, dari kemarin sejak dimandikan sampai kemudian jenazah itu mau dikafani, tidak boleh terbuka auratnya, tetap harus terjaga, tetap harus. Nih. Bahkan ketika mau mengkafani saja, itu tetap posisi jenazah auratnya tertutup, jangan sampai dibuka. Kemudian selanjutnya posisi tangan. Nggih. Posisi tangan tidak ada aturan baku harus sedekap atau tidak ya, dalam mazhab Syafi'i bahkan ada 3 pendapat ya, ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah posisi tangan itu ditaruh di samping tanpa disedekapkan. Nggih. Pendapat yang kedua adalah posisinya tangan disedekapkan. Ya, pendapat yang ketiga, monggo terserah mau pilih yang mana. Itu ya. Jadi memang ini bukan perkara yang wajib harus sedekap atau tidak. Nggih, untuk posisi tangan. Tapi ya menurut pribadi saja sih nggih. Nanti posisinya itu di samping, ketika dimiringkan nanti agak sulit. Nah, ngeten nggih. Kayak kita lah nek pas waktu mau tidur nek tangan di samping miringkan kan ganjel agak sulit. Maka ya ndak apa-apa, posisinya tangan disedekapkan. Dan sekali lagi aturan ini tidak baku. Ora kudu disedekapke, dijulurkan. Nah, tidak. Niku nggih, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar nanti biar rapi, ujung kaki jempol diikat. Nah, kayak gini nanti kan enggak rapi. Nah, ujung kaki ini diikat. Hah? Ya, jempolannya saja. Ya. Biar gandeng, biar rapi. Nggih. Lah masalahnya nanti kalau ndak diikat, kaki kan melebar. kakinya melebar. Nah, ini yang pertama. Astagfirullah, tadi ada yang kelupaan Pak Eko. Kelupaan. Dianjurkan di setiap lembaran kain itu dikasih kapur barus dan minyak wangi, harusnya dibuka nggih. Gitu nggih? Kelupaan tadi nggih. Enggak apa-apa. Satu helai kain, kasih kapur barus yang sudah ditumbuk halus, ya, kasih minyak. Kemudian satu helai kain, kasih kapur barus, kasih minyak. Nah, satu helai kain dikasih kapur barus dan minyak. Sudah, kemudian jenazah ditaruh dengan posisi tetap auratnya terjaga. Nah, kemudian untuk lubang-lubang ditutup. Untuk lubang-lubang ditutup, termasuk hidung, ya, telinga, ya, nanti untuk mulut jangan disumpel ke enggak, maksudnya ditutupkan ini saja. Termasuk adalah
bagian depan dan belakang. Ini juga disumbat, ditutup. Caranya bagaimana? Ya, caranya anggap saja ini nanti kan ada yang bantu tentunya. Lah, ini agak diangkat. Nah, kaki agak diangkat. Kapas ini ya ditutupkan di bagian, mohon maaf, duburnya. Nggih, kapas ditutupkan di bagian duburnya. Ya. Termasuk bagian depannya juga. Ya, termasuk bagian depan juga ditutup. Bagian bagian depan ditutup. Ini beneran Pak Eko, ditutup beneran Pak Eko. Nggih. Nggih. Ya, jadi untuk telinga, nggih, untuk telinga menawi saged selalu dahulukan bagian kanan. Nggih, ya ini bukan perkara yang wajib, tapi sunnah. Sebagaimana halnya ketika kita wudu didahulukan sebelah kanan. Nah, maka dalam hal seperti ini pun dianjurkan dimulai dari sebelah kanan. Nyun sewu, amit. Nggih. Ya. Amit. Yang sini enggak usah aja Pak ya, nanti enggak bisa napas nggih. Ya, anggap saja ditutup lagi. Nah. Enggak. Nganu aja, gini aja lah. Gini aja lah. Ya, sini. Nah. Kemudian bagian sujud niku napa mawon berarti? Lutut, kemudian dahi, kemudian tangan diberi wewangian. Nggih. Melati biasanya napa nggih? Nggih Pak, biasanya melati Pak Mudin. Serimpi. Nggih. Enggak tahu ini apa ini. Ya intinya di anu lagi. Kok anu bau beneran ya Pak. Jadi intinya bagian-bagian sujud itu diolesi minyak wangi. Ya. Bagian sujud diolesi minyak wangi dari mulai wajah, dahinya diolesi minyak wangi. Ya. Kemudian tangan kanan diolesi minyak wangi. Tangan kiri, kemudian lutut, nah kemudian bagian ini diolesi minyak wangi. Ya, sunahnya seperti itu. Selesai untuk seperti ini. Nah kemudian untuk melepas napa niki? Kain basahan lah, kita katakan kain basahan nggih, penutup aurat ini. Jangan langsung kemudian buka ditutup, jangan. Nanti auratnya ya kelihatan. Lah makanya caranya bagaimana? Caranya ya sekali lagi tidak ada aturan baku. Bisa nanti ditutupkan dulu semua, kemudian ditarik dari bagian bawah. Okay. Itu kalau kainnya panjang. Seumpama kain hanya sampai segini basahannya semisal, engko dadak ngerogoh-ngerogoh kan berarti ya. Atau ketika ini sudah ditutup, yang ini bisa ditarik. Jadi tinggal menyesuaikan kain basahan ini. Seumpama kain basahan ini panjang, kemudian ketika untuk ditarik di bagian bawah bisa, nah, itu lebih baik. Tapi seandainya kain basahannya kok hanya menutupi ini saja barangkali nggih, hanya menutupi aurat yang besar, ini aurat besar katakan. Nah, nanti kan ngerogoh, waduh ngerogoh nanti malah
merusak ini kan, maka tidak apa-apa. Ketika ini ditutup, ini nanti langsung bisa ditarik. Ngerti nggih? Ala kulli hal, yang terpenting aurat tidak kelihatan. Gitu nggih? Nah. Lah, kemudian diusahakan agar nanti kain basahan ini ketika ditarik itu mudah, jangan sampai nanti tertindih jenazah. Nih, jangan sampai kain basahan ini tertindih jenazah. Kajengin nanti ketika menarik bisa mudah. Gitu nggih? Baik. Sekiranya sudah siap untuk dibungkus, maka bismillah kita mulai bungkus. Dahulukan dari kanan. Nih, dahulukan dari sebelah kanan. Nah. Gitu nggih. Enggak cukup. Kemudian bagian bisa enggak ini ketinggalin nanti saged karena panjang. Ya. Iya ya, kurang ke atas gitu. Oke. Cukup. Ya. Usahakan rapi. Memang ini berarti ngano ya. Agak manteng Pak ininya biar nanti ini ditutupkan sini enggak apa-apa. Nah, kayaknya belum ditarik. Enggak apa-apa, nanti tarik dari bawah karena situ memungkinkan bisa untuk ditarik dari bawah. Kemudian selanjutnya bagian kiri. Kemudian bagian kanan, dan bagian kiri. Nah ini nek kain tadi satu ini kan ndak cukup untuk menutup ya karena jenazahnya gemuk. Lah baru kemudian kain yang itu ditarik dari bawah. Kain yang tadi belum ngapunten. Basahan kan belum sarung basahan. Nah, ini tinggal dikencengkan lagi. Ya. Ini nanti ditarik kenceng enggak Pak Eko? Ditarik kenceng betul. Seperti tenanan. Gitu nggih? Nah, kemudian ketika diikat, ikatan itu berada di sebelah kiri. Nggih. Ikatan itu berada di sebelah kiri. Nah, dan ikatannya jangan ikatan kenceng, ngonek kenceng kelamaan. Itu nggih, kelamaan. Bisa bantu diikat, Pak, nggih. Jadi posisi ikatan simpulnya nek bagusnya kan ditarik biar kenceng. Cuma niki wau Pak Eko ndak usah ditarik katanya. Ditarik enggak apa-apa. Ditarik enggak apa-apa. Iya. Bebas ala kulli hal ikatan itu yang terpenting ikatan itu di sebelah kiri agar supaya apa? Agar supaya nanti ketika jenazah dimiringkan ke arah kiblat
Nah, posisinya ngikatnya untuk melepas ikatannya itu mudah. Nek posisinya di bawah kan tertindih. Nah, nggih. Nggih. Jadi ini bagusnya ya kata Rasulullah wa ahsinu ya, dan perbaguslah dalam mengkafani. Harusnya bagus ya. Artinya ini sebenarnya nek kenceng lagi kan ditarik harusnya kan gitu biar lebih kencang. Dah ya, ini anggap saja diikat sebelah kiri kayak gini. Mbon seperti ini selesai. Tap ini gimana tapnya? Hah? Iya ini di ujungnya satu, itu di ujung benar nih. Nggih, yang satunya di ujung kaki, yang satunya di ujung kepala. Anggaplah gitu nggih. Ini ndak rapi ya, cuma ya hanya sekedar praktek saja. Harusnya dirapikan lagi dengan cara ditarik biar lebih kencang. Gitu. Cekap nggih? Nah, mungkin nanti sambil ada yang ditanyakan. Nggih. Gitu mungkin ada yang tanyakan untuk jenazah putra, jenazah laki-laki. Jadi memang ada sebagian mungkin kita dapatkan didamelkeun apa Pak? Kados sarung-sarung. Ada yang memang ya praktek di masyarakat kita memang ada yang seperti dibuatkan sarung-sarung ya. Ada juga dibuatkan seperti peci atau kalau dalam bahasa hadisnya itu imamah. Imamah itu penutup kepala. Ya itu memang para ulama berbeda pendapat dalam hal itu ya. Tapi kalau yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah sendiri, Aisyah, Rasulullah dikafankan dengan 3 helai kain, laisa fiha qamisun wala imamatun, tidak menggunakan gamis dan juga tidak menggunakan penutup kepala. Artinya ya tadi ketika jenazah itu sudah ditaruh di atas kain kafan langsung ditutup dengan 3 helai kain, dan ini sudah mencukupi. Atau mau ditambah dengan mungkin tadi sarung-sarung ataupun imamah, itu pun tidak masalah, tidak apa-apa. Ngeten nggih? Itu untuk jenazah laki-laki. Mungkin ada yang tanyakan? Oh, nggih. Itu misalnya jenazah pun teng makam kondisi pun di baringkan, nggih. Lupa buka tali, Pak. Nggih. Itu padahal pun di timbun tanah. Saya ini ditutup mulai Bongkar memang. Nggih. Dibongkar lagi tidak apa-apa, dan itu termasuk yang kemarin kita pelajari dalam Al-Wajiz itu, boleh membongkar kuburan apabila ada udzur. Udzur syar'i itu ada alasan syar'i. Salah satunya alasan syar'inya adalah ikatan kain kafan belum dilepas. Ikatan kain kafan belum dilepas, atau kemarin yang disampaikan Pak Budin posisi kepalanya salah. Itu ya. Lah, alhamdulillah konangan sik diprimpeni ngeten niku nggih. Lah itu termasuk udzur syar'i, boleh kemudian itu dibongkar lagi ya. Kemudian dibuka ikatan itu. Wallahu a'lam. Niku nggih. Baik, sekarang untuk jenazah perempuan. Bedanya hanya pada kain kafan. Bedanya hanya pada kain kafan. Sama disiapkan tali 5. Nggak usah, nanti nggak. Hanya ini beda hanya penataannya saja, dalam bungkus dan lain sebagainya sama sebenarnya. Yang pertama, amit Pak.
kain kafan dibentangkan di sebelah kanan. Sebelah kanan. Kemudian kain kafan kedua dibentangkan sebelah kiri. Ya, ini nanti posisi jenazah agak di tengah sini. Nggih. Jadi ada sela. Satu. Kemudian gamis tadi itu sudah disiapkan pakai yang niki mawon karena ini masih ada satu. Nggih. Untuk gamis. Nggih. Ini nanti kepanjangan sih sebenarnya. Gamis itu kan nanti dari leher nggih ke bawah. Mau seperti ini bisa. Tidak apa-apa. Atau kalau mau dibuatkan ibarat baju. Yes, ini dipotong itu kan. Itu juga tidak masalah. Nggih. Berarti nek mau dibuat seperti itu, kainnya berarti lebih panjang agar apa? Agar menutup auratnya. Berarti nanti sebelah sini, ini leher ini, yang sini bagian sini dipotong. Maka nanti ketika jenazah sudah ditaruh, tinggal dia diterengkupkan, ditutupkan. Yang seperti itu boleh, atau kalau sekali lagi menyesuaikan kain kafan, kalau kain kafannya itu lebar, ya maka nanti ditutupkan saja juga tidak apa-apa. Ala kulli hal, yang terpenting adalah menutup aurat. Ya. Ini berarti untuk gamis. Kemudian yang niki nggih. Berarti yang pendek untuk jilbab. Ya. Untuk jilbab nanti di bagian atas, yang satunya untuk izar. Izar itu sarung. Sarung itu berarti posisinya dari pusar sampai kaki. Ini berarti ini dari taruh saja nih gini, dari pusar sampai kaki. Kalau yang jilbab, kayaknya panjang ini Pak, nyun sewu. Ya. Ya. Dah. Ya. Jangan lupa sebelum dikasih jenazah, sebelum jenazah ditempatkan, diberikan wewangian. Ya, diberikan wewangian termasuk kapur barus yang ditumbuk agar apa? Agar tidak dirubung serangga. Ya. Tidak dirubung serangga. Dah lebih kepada ini saja, perbedaannya penataannya seperti ini. Yang lainnya sama. Gitu nggih? Ya ini enggak perlu, enggak apa-apa aja. Ini yang ngeten nggih. Terus 5 kain itu terdiri 2 kain untuk bungkusnya, 3 kain selanjutnya untuk atasan, berarti jilbab, kerudung, kalau bahasa hadisnya itu adalah khimar, kemudian gamis, izar itu sarung. Nah, kemudian ditutupkan, ya sama tadi, lubang-lubang ditutup, bagian wudhu diberi minyak wangi, ya, kemudian dibungkus dari sebelah kanan. Ada yang tanyakan mungkin? Jilbab dijilbabkan. Nggih, jilbab itu ya persis seperti ibu-ibu ketika pakai jilbab, berarti dibuat jilbab seperti ini. Ya, dibuatkan jilbab seperti ini. Kelihatan. Nggih.
Untuk seperti ibu-ibu pakai jilbab, pakai kerudung. Seperti ini. Nggih. Seperti ini. Lah saya mendapatkan satu pendapat kecuali bagi yang meninggal dalam keadaan ihram. Seperti mungkin jamaah umroh atau jamaah haji yang meninggal dalam posisi masih menggunakan pakaian ihram, maka bagaimana? Tidak perlu diberi wewangian. Itu. Lah kemudian wajahnya tidak ditutup. Nah, jadi nanti ketika wajahnya tidak ditutup semua, meskipun nanti ketika dimakamkan posisi wajah ini ya terbuka. Itu saya dapatkan penjelasan yang lain seperti itu. Jadi khusus untuk yang meninggal dalam kondisi ihram, ya jamaah haji atau jamaah umroh meninggal, maka tidak perlu diberi wewangian. Dan boleh juga dikafankan dengan kain ihramnya, sebagaimana hadis yang digunakan dalil wajibnya memandikan jenazah kan, ada seorang saqata min ba'irihi, ada orang yang dalam kondisi ihram kemudian dia jatuh dari ontanya, maka kata Rasulullah, ikhsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan air yang dicampur daun bidara, wa kafinuhu bithaubaihi, dan kafanilah dengan 2 helai kain. 2 helai kain itu ya 2 helai kain yang digunakan untuk ihram itu tadi. Jadi boleh ya untuk jamaah haji yang dalam kondisi ihram menggunakan kain kafalnya dengan ya pakaian ihramnya. Wallahu a'lam. Kalau jenazah tidak mungkin untuk dimandikan, ditayamumkan. Ya, wah ini nanti jenazahnya nek dimandikan hancur semisal, tambah kulitnya karena mungkin korban kebakaran, nek dikosok malah nanti ngelotok semua kan, ya maka tidak perlu dimandikan, cukup ditayamumi. Ditayamumi juga tidak bisa, ya sudah, tidak apa-apa, ya. Nah, tinggal nanti dikafani. Wallahu a'lam bishawab. Angkatan nggih? Ada tambahan mungkin? Oh njawab Eka. Malah digunakan untuk mengkafani saja. Tidak harus ini. Dan kain kafan itu tidak semuanya kok seragam seperti ini, tidak masalah. Semisal punyanya 2 cukup, nah kan berarti kain ihram ada 2, nggih. Tinggal nambahi 1, tidak apa-apa. Jadi kain kafan ini tidak harus semuanya kok sama ini. Ya mau dikafani dengan kain ihramnya, tinggal nanti ditambahi dengan 1 helai kain kafan mori seperti ini, tidak masalah. Oke, tidak masalah. Ya, mengkafaninya dengan kain ihram. Wallahu a'lam bishawab. Cekap nggih? Ibu-ibu sakit nggih? Nah nanti tidak apa-apa dipraktekkan ya. Guling, bantal guling apa ngene ngomong bantal gulingnya taleni itu. Enggak masalah. Sebagai pembelajaran ya harus ada yang bisa. Boleh makatan? Bapak-bapak? Oh, nggih. Nggih. Lah ya, itu boleh. Nggih, itu boleh. Nggih. Jadi kan saya ulangi lagi nggih. Mungkin saya tadi menghadapnya sini nggih. Nah, jadi kan kain ihram itu kan dibawa pulang. Nggo simpenan ning omah semisal nggih. Wah, ning omah sing kang nanti nindakaken ibadah haji napa ihram umrah, kain itu kan dibawa pulang di rumah. Jumlahnya kan 2 nggih, Pak nggih. Jumlahnya 2 Pak Siji nggih. Lah, 2 kain ini boleh untuk mengkafani, tinggal nanti golek ke tambahan mori 1.
Berarti 3 helai ini. Jadi yang satu ini menggunakan kain mori, yang 2 ini bisa ya menggunakan kain ihram. Jadi boleh Pak ya, kain ihram itu digunakan untuk mengkafani, tidak apa-apa. Yang penting dalam pengadaan kain kafan itu tidak sampai menghambur-hamburkan uang banyak. Contoh, mori ini dengan kain sutra, nah ini tidak boleh. Ya, itu menghambur-hamburkan uang. Terlebih kan untuk laki-laki kan tidak boleh menggunakan kain sutra. Ngeten nggih? Cekap nggih? Oh, nggih, Pak. Kalau yang pernah haji ataupun umroh, Nggih. pakaian ihram bisa digunakan untuk kain kafan. Nggih, betul. Sebenarnya di sana ada keistimewaan tersendiri, fadilah tersendiri, ataukah itu hanya sekedar boleh saja? Sekedar boleh saja. Nggih, sekedar boleh. Bahkan ada di penjelasan hadis itu, kalau bisa di antara salah satu kainnya itu adalah kain yang bergaris. Kainnya kain bergaris. Kayak anu loh Mas. Selimut rumah sakit nih loh. Nah itu kain yang bergaris. Salah satu di antara kain yang 3 itu dengan kain yang berbaris. Itu ada penjelasannya seperti itu. Jadi, memang hadisnya seperti itu Mas. Nggih, memang hadisnya ada seperti itu. Salah satunya adalah kain yang dengan bergaris. Lah, sekali lagi ini menunjukkan bahwa tidak harus semuanya putih semuanya ataupun seragam, itu boleh. Itu tadi boleh. Ya hanya sekedar makruh saja sih. Qadarullah yang dimiliki kain warna hitam, background misalnya, yang dimiliki itu boleh tidak digunakan untuk kain kafan? Boleh. Seandainya memang dia hanya punyanya kain itu, tidak ada uang untuk dibelikan kain kafan, misal, tidak masalah. Ya ala kulli hal itu. Sampai kemudian dikafani dengan 1 helai kain saja kan boleh. Ya, berdasarkan hadis riwayatnya Mus'ab bin Umair, ketika beliau meninggal, beliau itu tidak punya kain kafan, cuma punya hanya 1 helai kain. Itu pun tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Nek bagian atas ditutup, bagian kepalanya ditutup, bagian kakinya kelihatan. Bagian kakinya ditutup, bagian kepala kelihatan. Maka kata Rasulullah memerintahkan ditutup bagian kepalanya, bagian kakinya dibungkus dengan rumput. Ya, jadi mungkin nama rumputnya nopo niku saya lupa. Mungkin gambaran saya seperti rumput ilalang niku lho. Ya, kata Rasulullah untuk bagian kakinya ditutup dengan rumput. Itu riwayatnya ketika meninggalnya sahabat Mus'ab bin Umair. Nah, yang intinya adalah jenazah itu tertutup. Makaten nggih? Sekap nggih? Mbok pilih makaten Bapak Ibu rahimakumullah, praktek mengkafani jenazah nanti barangkali ada hal yang belum paham nanti bisa ditanyakan di lain kesempatan insyaallah ya. Tinggal 1 berarti nggih, menyolati nggih. Tinggal mengkuburkan kan enggak usah. Berarti menyolati saja itu. Nanti menguburkannya ya ada orang meninggal gitu ya. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa doa-doa yang kemarin sudah dibagikan bisa dihafalkan ya. Nah, sehingga nanti ketika kita ada tetangga kita yang meninggal, jamaah masjid kita yang meninggal, atau mungkin dari keluarga kita yang meninggal, kita sudah hafal doa-doanya. Jadi doa yang digunakan untuk digunakan Pak Mudin, digunakan Pak Ustadz, Pak Kiai yang ketika mendoakan jenazah itu ya sudah masuk di itu tadi kumpulan doa-doa jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Ngerti nggih? Enggak apa-apa, nah sambil dipelajari. Wabillahi makaten Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi saya pribadi khususnya dan juga jamaah sekalian ya,
tambahan ilmu, wawasan terkait dengan pengurusan jenazah, sehingga nanti ketika ada mungkin kita dimintai bantuan, aku njaluk tulung diewangi, ya kita sudah tahu ya tata caranya. Atau mungkin dari keluarga kita yang meninggal, kita sudah tahu dan sudah siap untuk membantu pengurusan jenazah. Wabillahi mangkatan Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kula aturaken pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi nanti kalau belum paham bisa ditanyakan di lain kesempatan. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.